Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Tempat kita bersama-sama belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu tipe-tipe orang yang bisa menghambat kesuksesan kita. Siapapun kita, pasti ingin sukses, tapi terkadang ada hal-hal yang tanpa kita sadari bisa menjadi penghalang. Yuk, kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Oke, mari kita langsung masuk ke tipe-tipe orang yang bisa menghambat kesuksesan kita. 1. Kenali diri sendiri. Pertama-tama, sebelum kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Coba deh luangkan waktu sejenak buat merenung. Apa sih kelebihan dan kekurangan kita? Apa aja yang bikin kita senang dan apa yang bikin kita nggak nyaman? Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa lebih mudah menentukan langkah-langkah untuk berkembang. Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa lebih mudah menentukan langkah-langkah untuk berkembang. Misalnya, kalau kita tahu bahwa kita punya bakat di bidang seni, kita bisa fokus untuk mengasah kemampuan tersebut. Sebaliknya, jika kita sadar bahwa kita kurang dalam hal tertentu, kita bisa mulai belajar dan memperbaiki diri di area tersebut. Mengenali diri sendiri juga membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Kita jadi tahu apa yang kita inginkan dan apa yang sebaiknya dihindari. Selain itu, dengan memahami diri sendiri, kita juga bisa lebih menerima diri kita apa adanya. Kita jadi lebih percaya diri dan gak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Cara mengenali diri sendiri bisa bermacam-macam. Ada yang suka menulis jurnal, meditasi, atau bahkan berkonsultasi dengan ahli psikologi. Intinya, temukan metode yang paling nyaman buat kamu dan mulailah prosesnya dengan penuh kesadaran. Terakhir, jangan lupa bahwa mengenali diri sendiri adalah proses yang berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, kita akan terus tumbuh dan berubah. Jadi, selalu sisihkan waktu untuk refleksi diri dan tetap terbuka terhadap perubahan. Semangat untuk terus mengenal diri sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirimu. 2. Tetapkan tujuan yang jelas. Nah, setelah kita kenal sama diri sendiri, saatnya kita menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan itu bisa bermacam-macam, bisa tentang karir, kesehatan, atau bahkan hobi. Yang penting, tujuan kita harus spesifik dan realistis. Misalnya, kalau kalian pengen lebih sehat, jangan cuma bilang, gue mau sehat, tapi buat target yang jelas seperti, gue mau olahraga 3 kali seminggu. Dengan begitu, kita punya arah yang jelas untuk mencapai versi terbaik dari diri kita. Setelah menetapkan tujuan yang spesifik, langkah berikutnya adalah membuat rencana aksi. Rencana aksi ini seperti peta jalan yang akan membantu kita mencapai tujuan tersebut. Misalnya, kalau tujuan kalian adalah berolahraga 3 kali seminggu, rencana aksi kalian bisa mencakup menentukan hari dan waktu untuk berolahraga, jenis olahraga yang akan dilakukan, dan mungkin mencari teman atau komunitas yang bisa mendukung kalian. Selain itu, penting untuk mengevaluasi progres secara berkala. Evaluasi ini membantu kita melihat apakah kita berada di jalur yang benar atau perlu melakukan penyesuaian. Misalnya, kalau ternyata sulit untuk berolahraga 3 kali seminggu karena kesibukan, mungkin kalian bisa mulai dengan 2 kali seminggu dulu, lalu secara bertahap menambah frekuensinya. Jangan lupa juga untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian bisa memberikan motivasi tambahan untuk terus melangkah maju. Misalnya, setelah berhasil rutin berolahraga selama sebulan, kalian bisa memberikan reward pada diri sendiri seperti membeli perlengkapan olahraga baru atau menikmati waktu istirahat yang berkualitas. Terakhir, ingatlah bahwa proses mencapai tujuan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir itu sendiri. Nikmati setiap langkah yang kalian ambil, dan jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesekali melenceng dari rencana. Yang penting, selalu kembali ke jalur dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. 3. Keluar dari zona nyaman. Kita nggak akan berkembang kalau kita cuma stay di zona nyaman. Untuk mencapai versi terbaik dari diri kita harus berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Mungkin awalnya terasa menakutkan, tapi percayalah,
di luar sana banyak pengalaman baru yang bisa memperkaya diri kita. Misalnya, coba deh ikut kelas online, belajar skill baru, atau bahkan traveling ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi. Keluar dari zona nyaman itu memang gak gampang, tapi itu adalah langkah penting buat pertumbuhan pribadi. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kalau biasanya kamu nonton film genre tertentu, coba deh nonton film dengan genre yang berbeda. Atau kalau kamu nggak pernah olahraga, mulai deh dengan jalan kaki setiap pagi. Selain itu, cobalah untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Setiap orang punya cerita dan pengalaman yang berbeda, dan dari situ kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, kamu bisa ikut komunitas yang sesuai dengan hobi atau minatmu. Di sana, kamu nggak hanya bisa menambah teman, tapi juga memperluas wawasan dan jaringan. Ingat, perubahan nggak terjadi dalam semalam. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk keluar dari zona nyaman akan membawa dampak besar dalam jangka panjang. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan tantang diri kamu sendiri setiap hari. Siapa tahu, kamu menemukan passion atau bakat baru yang selama ini tersembunyi. Terus, jangan lupa untuk selalu merefleksikan diri dan mengevaluasi perkembanganmu. Tulis di jurnal atau catatan harian tentang apa yang sudah kamu coba dan apa yang kamu rasakan. Dari situ, kamu bisa melihat seberapa jauh kamu sudah berkembang dan apa saja yang masih perlu diperbaiki. Yang terakhir, tetaplah konsisten dan jangan mudah menyerah. Kadang-kadang, keluar dari zona nyaman bisa bikin kita merasa gagal atau nggak nyaman. Tapi, itu adalah bagian dari proses belajar. Teruslah berusaha dan percayalah pada diri sendiri. Dengan keberanian dan ketekunan, kamu pasti bisa mencapai versi terbaik dari dirimu. 4. Belajar dari kegagalan. Kita juga harus belajar untuk nggak takut gagal. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru kesempatan buat kita belajar dan berkembang. Jangan terlalu keras sama diri sendiri kalau mengalami kegagalan. Ambil pelajaran dari setiap kegagalan dan gunakan itu sebagai batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi. Gagal itu hal yang biasa dan wajar dalam proses hidup. Jangan sampai kita menyerah hanya karena sekali gagal. Banyak orang sukses di dunia ini justru melalui banyak kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Contohnya Thomas Edison yang harus mencoba ribuan kali sebelum berhasil menciptakan lampu pijar. Jadi, daripada melihat kegagalan sebagai sesuatu yang negatif, kita harus mulai melihatnya sebagai bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kali gagal, kita jadi tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dihindari di masa depan. Selain itu, penting juga untuk menjaga mentalitas yang positif. Ketika kita gagal, jangan biarkan rasa kecewa dan putus asa menguasai diri kita. Alih-alih, tetaplah bersemangat dan terus mencoba. Dukungan dari orang-orang terdekat juga bisa membantu kita bangkit dari kegagalan. Ingat, kesuksesan tidak datang begitu saja. Ia memerlukan kerja keras, ketekunan, dan kesediaan untuk belajar dari setiap kegagalan. Jadi, tetaplah berusaha dan jangan pernah takut untuk gagal. 5. Tetap konsisten dan disiplin. Kunci utama untuk berkembang adalah konsistensi dan disiplin. Kadang-kadang kita merasa malas atau jenuh, tapi ingat, setiap usaha yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Jadi, tetaplah konsisten dan disiplin dalam menjalani setiap langkah yang sudah kita rencanakan. Pastikan kamu memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Dengan begitu, kamu bisa terus termotivasi dan melihat progres yang telah dicapai. Selain itu, buatlah jadwal rutin yang realistis dan tetap patuhi jadwal tersebut. Jika perlu, buatlah daftar tugas harian untuk membantu kamu tetap fokus. Selalu ingat bahwa konsistensi adalah kunci. Meskipun langkah-langkah kecil mungkin terlihat tidak signifikan, ketika digabungkan, mereka akan membawa perubahan besar. Jangan mudah menyerah saat menghadapi hambatan atau kegagalan. Gunakan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri dan terus maju. Disiplin juga berarti mengendalikan diri dari godaan yang bisa mengganggu fokusmu. Misalnya, batasi waktu untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti scrolling media sosial atau menonton TV terlalu lama. Tetap berkomitmen pada rencana yang sudah kamu buat dan berusaha untuk selalu memperbaiki diri. Dengan konsistensi dan disiplin,
kamu akan melihat perkembangan yang signifikan dalam dirimu dan tujuanmu akan lebih cepat tercapai. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti berusaha. Nah teman-teman, itu dia beberapa tanda kalau kamu selalu ada di pikiran seseorang. Mungkin sekarang kamu jadi lebih peka dengan sikap orang-orang di sekitarmu, kan? Kalau kamu merasa ada yang menunjukkan tanda-tanda ini, bisa jadi kamu memang spesial di mata mereka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan tentunya subscribe ke channel kita biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Tetap semangat dan selalu jadi diri sendiri.